wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang saya hormati para alimil ulama, al-ju'ama, asatid kiram, para hujaj, wabil khusus guru-guru kita yang saya hormati, dan semoga Allah muliakan mereka. Para aparatur pemerintah dari tingkat RT, RW sampai kepala desa yang sama-sama kita hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus segenap para panitia peringatan Maulid Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjibaku mengorbankan harta, tenaga dan pikirannya demi suksesnya acara ini, dan yang paling saya cintai, semoga pengorbanannya menjadi tabungan amal saleh yang akan ditukarkan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, puji yang telah menjadi penghias hati kita panjatkan kepada Allah Rabbi, Tuhan yang Maha Suci. Puja yang menjadi penghias raga kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang Maha Perkasa. Serta syukur yang menjadi penghias qalbu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita, kenikmatan bahwa kita telah dijadikan umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada penghulu alam yang membawa umatnya minad dulumati ilan nur, yang selalu menegakkan panci-panci agama Allah di bawah bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa pada keluarga beserta sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa memegang teguh ajarannya sampai datangnya hari kiamat. Ikhwanul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berdirinya saya di sini bukan berarti untuk menggurui, tetapi berdirinya saya di sini ingin menguji diri sendiri sampai di mana kemampuan berinteraksi saya di hadapan saudara dan saudari. Dan semoga menjadi motivasi sebelum saya menginjak pembahasan. Sebelum saya menginjak dalam pembahasan, izinkan terlebih dahulu saya untuk memperkenalkan diri. Karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Betul tidak? Baiklah, nama saya Muhammad Idris Al-Marbawi. Nama ini berdasarkan ijtihad orang tua saya selama 7 hari 7 malam, dengan harapan suatu saat nanti saya akan seperti pengarang sebuah kitab yang berjudul Qamus Idris Al-Marbawi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, bertepatan pada hari ini ialah hari milad saya yang ke-13. Saya meminta doa kepada semua jamaah, doakan saya semoga panjang umur, sehat walafiat, dibanyakan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala,
dan semoga Allah menjadikan saya sebagai anak yang soleh dan amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, di malam hari yang berkah ini kita bisa bermuajahah dan bermusafahah di tempat yang mulia ini dalam acara yang sangat sakral, yaitu peringatan baginda Nabi Muhammad SAW. Tentu dengan iringan doa, semoga acara ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga apapun yang telah kita korbankan Allah ganti dengan balasan pahala yang berlipat-lipat ganda. Dan tentunya di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW, "Man a'dama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah," yang artinya siapa saja yang mengagungkan hari kelahiranku, maka aku akan memberinya syafaat baginya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Maka akan bertimbulan pertanyaan. Pertama, siapakah baginda Nabi Muhammad SAW? Kedua, kapankah beliau dilahirkan? Ketiga, apa visi dan misi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul sebagai penutup para Rasul? Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, dengarkanlah sebuah syairan yang diungkapkan oleh para ulama. Muhammadu ibnu Abdillah huwa ibnu Abdil Muttalib bin Hasim bin Abdi Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab ibnu Murrah ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay ibnu Ghalib ibnu Fihr ibnu Malik bin Nadar ibnu Kinana wa huwa ibnu Zaimah bin Mudrika ibnu Ilyas ibnu Muhdar ibnu Nijar ibnu Ma'ad ibnu Adnan. Semuanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, shadiqul wa'dil amin. Itulah silsilah baginda Nabi kita. Begitu mulia nasab baginda Nabi kita, sehingga nasabnya sampai pada Nabiullah Ismail bin Nabi Ibrahim alaihi salam. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Pertanyaan yang kedua, kapankah baginda Nabi Muhammad SAW dilahirkan? Untuk menjawab pertanyaan yang kedua ini, marilah kita membuka kembali sebuah kitab yang berjudul Siratul Nabawiyah. Sebagaimana telah kita maklumi bahwa baginda Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Tepat ketika kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW terjadi peristiwa yang sangat dahsyat. Sebanyak 60.000 tentara bergajah dari negara Yaman yang dipimpin oleh Raja Abraha berusaha untuk menggempur Ka'bah agar orang-orang Arab tidak lagi mengerjakan ibadah haji dan kunjungan ke kota Mekah. Dengan antisipasinya Abraha, dia membuat Ka'bah di negeri Yaman yang dilapisi dengan emas dan permata. Mereka berangkat dari negeri Yaman menuju Mekah dengan peralatan-peralatan lengkap. Itulah salah satu contoh dari keangkuhan manusia. Namun persiapan yang mereka anggap kuat dan kekuatannya yang dibangga-banggakan itu tidak berhasil untuk memenuhi maksud mereka, yaitu menghancurkan Ka'bah Baitullah.
Sebelum pasukan Raja Abraha sampai di kota Mekah, Allah kirimkan burung ababil yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari neraka. Setiap burung membawa 3 butir batu, 2 di kakinya dan 1 di paruhnya. Batu-batu itu dilemparkan kepada pasukan tentara bergajah sampai mereka hancur binasa. Peristiwa ini Allah abadikan dalam Al-Quran surah Al-Fil ayat 1-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihidaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Yang artinya, apakah kamu tidak melihat bahwa Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Lalu Allah kirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Allah menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Al-Quran surah Al-Fil ayat 1-5. Sejarah membuktikan siapa saja yang ingin menghancurkan syiar-syiar Allah, maka mereka akan binasa. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dari rahim seorang ibu yang bernama Aminah. Dan ajaibnya, bila biasanya ibu-ibu saat mengandung akan terlihat gendut, berbeda dengan Siti Aminah yang semakin hari semakin tampak cantik rupawan. Itulah salah satu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Siti Aminah. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Pertanyaan yang ketiga, apa visi dan misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Yang artinya, sungguh aku diutus untuk meluruskan akhlak-akhlak yang mulia. Kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini untuk meluruskan akhlak-akhlak yang mulia agar berlaku baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlaku baik terhadap sesama manusia. Hablum minallah wal habdum minan nas. Sehingga dengan kehadiran beliau, umat manusia ini di dalam hidupnya selalu diwarnai dengan budi pekerti yang luhur dan moral agama berdasarkan wahyu Allah yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendek kata, visi dan misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Bukan cemeti, bukan kubangan, tetapi kecapi yang ada di pasar. Bukan kiai, bukan ajengan, tetapi santri yang sedang belajar. Hudma sofa wada' ma kadar. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warna naon ya, Pak? Alhamdulillah ngaturkeun nuhun ka kersana Al-Ustad Idris Al-Marbawi maparantos ngadugikeun tausiahna anu kalintang eces jentre kahartos ku urang sadayana. Mudah-mudahan mantena anu dalam rangka belajar senantiasa dipaparinan ilmu anu manfaat ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sateacan dilajengkeun kana tausiah anu salajengna, hayu urang reungekeun heula sambutan ti Bapa Babinsa anu enggal. Nusa kawitna Bapak Dadan, ayeuna ku Bapak Ridwan Babinsa Desa Langansari. Kapangarsa Bapak Babinsa Desa Langansari waktos disanggakeun. Sallu ala Sayyidina Muhammad.
صلوا على سيدنا محمد صلوا على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak RT dan yang saya hormati para ustadz. Mungkin saya di sini mungkin pada belum kenal warga Sinsparo ya. Kebetulan saya dinasnya di Koramil Porongkoda, ditugaskan sebagai Babinsa Lengan Sari. Asal saya dari Ambon saya. Jauh ya. Mungkin puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Di malam ini kita bisa berkumpul di musola yang sederhana ini. Ya mungkin saya enggak saya cuma mengucapkan semoga acara ini berjalan dengan lancar sampai beres, dan mungkin saya bisa ingatkan cuma sama warga, semalam ada kejadian jambret, pada tahu ya, mungkin putri ya selalu waspada lah kalau di jalan. Soalnya tadi malam ada kejadian di